niat itu tidak akan membohongi hasil. Memegang teguh prinsip membuat Indri Septiati, seorang pengusaha kue kering di daerah Tangerang Selatan ini, kini mampu mengantongi pendapatan yang jauh dari tempat ia bekerja sebelumnya. Iya, betul sekali. Tak hanya itu, mantan karyawan ini justru bisa membuka lapangan pekerjaan untuk warga di sekitar. Teguh terhadap prinsip membawa Indri Septiati menjadi pengusaha kue kering yang sukses. Nekat diwarnai perjuangan yang berat harus Indri lalui untuk dapat berada di posisi saat ini. Siapa sangka keputusannya untuk meninggalkan tempat ia bekerja yang melawan prinsip ternyata tepat. Padahal saat itu dirinya menempati posisi yang strategis di salah satu waralaba toko swalayan yang tersebar di seluruh Indonesia. Setelah resign, Indri memilih untuk berbisnis. Sedikit demi sedikit, bisnis yang Indri tekuni pun kini bangkit. Dari membuat kue kering, kini Indri dapat mengantongi omset 2 hingga 3 juta rupiah setiap harinya. Hengkang dari toko swalayan, kini Indri punya karyawan. Dirinya turut membuka lapangan pekerjaan untuk warga sekitar yang membutuhkan. Manfaatnya sih alhamdulillah saya dapat ilmu baru, bisa bikin banyak kue di sini juga. Kan di sini produknya banyak, jadi saya bisa lebih belajar gitu, lebih banyak bikin kue dibanding sebelum-sebelumnya. Bukan tidak mungkin, karyawan Indri akan terus bertambah. Apalagi pada bulan Ramadan seperti ini. Pesanan kue untuk sajian Ramadan para pelanggan sudah menumpuk di buku catatan Indri. Tim Liputan, Tangerang Selatan. Wow, luar biasa ya. Tadi kita ngelihat ini pembuatan kue-kuenya itu udah langsung banyak ini rumah produksinya ya. Iya, tepat sekali Kartika. Dari sini nih kita bisa belajar ya bahwa memegang prinsip tidak akan menjerumuskan kita ke dalam jurang kegagalan. Tapi tentunya nggak mudah juga ya untuk mengambil keputusan untuk keluar dari tempat kerja, apalagi sudah dapat jabatan yang bergengsi dan strategis. Iya, untuk tahu lagi lebih dalam kisahnya sudah hadir bersama kita Indri Septiati, pengusaha kue kering yang sukses setelah memutuskan keluar dari tempat ia bekerja yang berlawanan dengan prinsipnya. Halo Mbak Indri, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah baik, selamat pagi. Selamat datang di studio kami, Iya, Mbak Wah, ini udah lezat ya. Baik ya. Oh, kuenya sudah sampai sini nih. Mbak Indri, mau tahu dong, dulu kan Mbak Indri pernah bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan. Pengen tahu nih, perbulannya dulu berapa sih menjadi seorang karyawan? Dulu tuh saya pokoknya mulai dari kerja dari awal langsung masuk manajer trainee sih sebenarnya. Terus awal-awal punya anak, akhirnya saya memutuskan untuk berhijab. Ya udah, tapi kok lama-lama saya merasa tidak nyaman gitu dengan kondisi pressure di sana. Akhirnya saya memutuskan untuk keluar gitu. Dan sebenarnya sih nggak langsung ke kue ya. Waktu itu saya usaha dulu di bidang baju senam, jualan baju senam dulu. Terus kemudian waktu itu Instagram juga belum ada. Ya, pokoknya masih medsos masih sedikit lah. Akhirnya saya bikin blog. Jadi pokoknya online semua, sampai sekarang pun online. Terus bikin blog dan dikasih note juga bahwa hanya untuk indoor. Tapi lama-kelamaan karena takut dosa jariah nih ya, karena kan orang pakai baju seksi tapi tetap foto di medsos disebar gitu. Akhirnya ya sudah beralih lagi pindah ke kue. Gitu. Mulainya sih sebenarnya dari situ. Berawal dari situ ya. Iya. Nah, ini kan tadi kan senam ya, baju senam terus ke kue. Sebelum kita tanya idenya nih, kita ada yang satu ini nih tentang kue-kue juga. Kita dapat kabar nih pemirsa bahwa salah satu menu andalan Mbak Indri adalah kue sus. Nah, obrolan pagi punya data menarik loh tentang kue sus. Berikut informasinya untuk Anda.
Banyak inovasi varian rasa yang dapat diaplikasikan dalam membuat kue sus. Di antaranya adalah kue sus manis seperti kue sus yang biasa kita temukan, kue sus manis diisi flan dengan rasa sesuai selera. Ada coklat, vanila, green tea, dan lain-lain. Yang kedua ada kue sus buah. Nah, kue sus yang agak berbeda. Biasanya bagian atasnya tidak dilapisi adonan kue lagi, tapi buah-buahan yang segar menjadi tampak depan penampakan kue yang menggugah selera. Dan yang terakhir ada kue sus asin. Jadi tak hanya manis dan segar, kue sus juga bisa dibuat layaknya burger atau roti lapis loh pemirsa. Nah, itu tadi macam-macam kue sus ya. Kue sus, kalau aku sukanya yang atasnya ada buah. Sama yang ada mungkin rasa coklatnya, ada green tea-nya gitu. Daripada ngebayangin, kita ajak Mbak Indri aja yuk melihat kuenya sendiri yang sudah dibawa nih. Iya. Aja, yuk. Sudah ada kue sus di hadapan kita. Nah, ini langsung dipraktekkan ya, pengisiannya seperti apa Iya. tuh Mbak Indri? Jadi awal-awal tuh selalu kita siapkan ini ya, buat kulitnya dulu. Iya. Buat kulitnya dulu, terus setelah jadi langsung kita isi flannya. Diisi flannya. Iya. Nah, ini bisa menjadi alternatif Anda untuk membuat sahur lebih cepat atau untuk menu berbuka puasa, Iya, ya kan? Buka Perlu dessert ya yang lebih manis. Nah, ini toppingnya ya Iya. dari buah potong. toppingnya dari buah potong. Dengan stroberi, ada kiwi juga, ada anggur. Aduh, menarik sekali ini ya. Saya hanya bisa menatap. Sabar ya Mbak. Ya Bu, saat lagi diuji nih kesabarannya sama Ibu. Aku baunya aku gusur ke Kamu sana kasih ke aku sedikit ya. aromanya saja ya. Nah, Ibu kalau misalkan untuk membuat kue sus seperti ini pengalaman pribadi saya. Untuk membuat kue sus itu tuh sebenarnya agak-agak tricky ya. Iya. Terutama untuk membuat bagian Kulitnya. bawahnya ini, kulitnya. Nah, ini ada tips gak sih Bu, dan untuk butuh berapa lama dalam membuat kue sus seperti ini? Kurang lebih 1 jam ya. Jadi tipsnya sih sebenarnya jangan sekali-sekali ngebuka Membuka ovennya oven ya. pada Terus saat baking. komposisi telur dan air itu harus pas. Jadi nggak gampang amblek adonannya Oh, gitu. gitu ya. Dari semua kue yang pernah Ibu buat paling susah bikin kue apa sih, Bu? Paling susah. Nggak ada yang susah. Ada sekali sama semangatnya. Oke, kalau kita habis ini dari studio ya kan, aku langsung mau bikin lagi. Kemarin kan Iya, sempat harus gagal, semangat ya. harus semangat ya. Nah, dari bisnis ini omsetnya per bulan berapa, Bu? Alhamdulillah sih sekarang udah puluhan, hampir 3 digit. Hampir. Ini marketingnya hanya lewat online Iya. atau dari mulut ke mulut atau gimana, Bu? Awalnya sih dari mulut ke mulut, tapi karena dari teman ke teman akhirnya ya sudah nyebar aja. Akhirnya nyebar begitu Alhamdulillah. saja Iya. ya. Ada pelanggan tetap ya. Iya, Aha. pelanggan tetap. Nah, ini sangat menarik sekali Ibu. Berarti kan ini Anda mengalami pendapatan yang pastinya berlipat-lipat daripada saat Ibu Iya, menjadi alhamdulillah. seorang karyawan. Alhamdulillah ya. Ini pelajaran apa yang bisa kita petik, Bu? Yakin aja sama Yakin. kuasa Allah bahwa kalau kita niat untuk lebih baik, insya Allah ada aja rezekinya. Insya Allah, Iya. yakin. Yakin Tapi ya, harus waktu yakin. pertama Baik-baik. kali berhenti jadi karyawan yang ini kan pekerjaan yang diidamkan semua orang dan juga gaji tetap setiap Posisinya bulannya. strategis pula Iya. kan waktu Iya, itu ada ya. pergolakan nggak sih di dalam hati dan juga keluarga pastinya ada pertentangan kah? Alhamdulillah sih semua support saya ya. Jadi suami juga support, terus anak-anak juga, karena anak-anak juga suka kan kuehnya. Jadi ya alhamdulillah sih nggak ada Tidak pergolakan. ada ya? Dan kayaknya ya mudah-mudah aja. Alhamdulillah. Iya, ini ide Mimi Bakery dari mana sih, Bu? Namanya itu Mami dari kata Iya, jadi anak pertama saya tuh saya ajarin manggil ibu, tapi nggak mau, manggilnya Mimi. Terus akhirnya teman-teman manggil Mimi semua ngasih ide sebenarnya dari sahabat-sahabat. Udah Mimi Bakery aja, mereka yang nyebut awalnya. Sebelum saya keluarin mereknya juga, terus mereka udah nyebut duluan Mimi Bakery. Akhirnya ya udah saya tambahin Indonesia biar insya Allah se-Indonesia ya. Indonesia Amin. bisa terkenal ya. Oke, Iya. baiklah, boleh dong Ibu kasih tips untuk pemirsa dari rumah dan juga saya nih pengen membuka bisnis makanan supaya langgeng, kemudian peminatnya juga banyak, dan Iya. pastinya pun orderannya pun juga selangit gitu ya. Iya. Tipnya sih sebenarnya jangan pernah ngurangin komposisi rasa. Karena Betul. orang pertama kali beli enak, besoknya harus enak lagi gitu. Intinya sebenarnya cuma itu. Jadi kepercayaan dari pelanggan tuh penting banget.
Iya, itu Konsisten aja sih. soal rasa Iya, ya, konsisten. rasa dan kualitas. Apalagi bisnis online tuh harus konsisten, jangan hari ini jualan besok enggak, besok enggak. Ya udah, pokoknya harus konsisten. Saya kalau jualan hari ini jualan, gitu deh. besok siaran, Bu. Iya, itu dia. Nggak boleh. Itu tuh alasan utamanya. Iya, Itu harus terima konsisten. kasih sudah Sama-sama. hadir pada hari Makasih ini. Terima banyak. kasih Kak Iya. Terima kasih kuenya. Silakan Terima kasih. dimakan. Kuenya mau saya nanti berbuka ya, Bu. Insya Allah, iya, makasih. Oke pemirsa, berita yang tadi ini ya pastinya akan mengunggah atau menjadi bahan inspirasi Anda pastinya untuk mulai berbisnis ya Kartika ya. Iya, dan selanjutnya kita juga ada berita lainnya, pemirsa, tapi jangan kemana-mana. Ini dia beritanya untuk Anda.